Gede-gede. Welcome to Giant Discus Official. Gua Budi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue ganti baju dulu. Ngomongin masalah air susah. Air tuh ada dua, gitu kan ya. Bagi saya sebagai enggak, jangan air jahat. Kita ya hobis ya, kan mesti ada lima area yang mesti dikuasai. Aduh, yang pertama itu ya masalah si ikan sendiri, jenis ikan, tipe apa segala macam. Yang kedua ini masalah air nih. Air ini tapi saya bagi dua airnya tuh. Air sebelum masuk ke tank, jadi air tanah, air apa segala macam. Yang kedua adalah water quality. Water quality-nya tuh dalam arti kata nitrogen cycle. Nitrogen cycle ujung-ujungnya apa sih? Filtrasi, bukan ya? Yang keempat itu balik lagi apa masalahnya apa? Pengobatan. Mesti tahu. Yang terakhir jual beli. Kan kalau yang jual beli akan jadi ada dua lagi nih kalau jual beli. Satu kayak saya, kalau ini ikan saya nggak akan jual, jadi nggak bisa jual-jual gitu. Atau kayak si Budi. Bentar-bentar ikan jual terus jualan terus hebat bisa dagang gitu kan. Ada dua lah ujung-ujungnya. Pokoknya masalah jual dan beli, maksud jual dan beli itu kita gimana hunting ikan, siapa aja, networking lah yang terakhir. 5 item ini kan yang harus jadi kuat untuk kita sebagai aquaris gitu loh. Jadi mesti 5-5-nya nggak bisa salah satu jago, nggak bisa. Satu jago di sini masalah air jago gitu udah karena dia tukang filter gitu kan. Masalah air jago. Tapi nggak bisa ngobatin ikan, ya kurang canggih sebagai aquaris. Jadi ini semua mesti lengkap. Nah, balik lagi masalah air. Ya air ini juga kan mesti diakui, mesti ada dua yang mesti dikuasai. Satu yang sebelum masuk akuarium, nanti ini hubungannya akan adalah masalah pre-filter sih ya. Masalah kualitas air itu mestinya kayak gimana untuk ikan apa segala macam. Yang kedua itu larinya ke nitrogen cycle. Ujung-ujung gimana? Knowledge terhadap jenis-jenis filter sih. Nanti larinya ke sana. Saya jago sejauh gimana? Yang paling jago sebenarnya orang-orang koi sih sebenarnya. Gitu ya, orang-orang koi jadi bisa buat pond sama sistemnya. Ada penyakit ada kurang ini bisa langsung automatically diimbus supaya si kualitas airnya bagus. Orang-orang koi sih sebenarnya yang jago. Nah yang pre-filter orang tukang filter nih saya bilang. Tapi kita juga mesti paham gitu loh. Gitu. Mulai dari FRP sampai ke RO. Dan ini di daerah sini. Sebenarnya itu begitu. Apakah ke diskus signifikan? Pengalaman sih ya cukup pengaruh ya. Yang cukup pengaruh adalah pada saat untuk breeding. Itu demanding sekali terhadap ikan-ikan breeding. Tapi kalau untuk racing sama piara, masalah air ini lebih bisa ditoleran karena ikan sebenarnya bisa. Saya pada kemarin kan sampai sekarang pun saya ini pH-nya piara di pH 8. Saya itu miara diskus di pH 8, bukan di pH 6 atau pH 7 yang seperti biasa. Saya piara di pH 8. Jadi ikan masih bisa lah ya. Tapi untuk breeding, nah itu tantangannya. Di saya berat gitu kalau untuk breeding. Makanya breeding. Akhirnya saya pakai RO juga sih. Nggak tahan juga nih, penasaran juga. Akhirnya pakai RO juga. Kalau nggak ya susah gitu. Begitu. Ya kalau masalah air sih, satu SKS juga nih. Panjang lagi nanti masalah air. Tapi ini pernah om, water kecil 20%, nggak pakai air endapan, langsung dari truk. Ikan enggak ya, kayak kuda. Padahal 20% dong. Jadi gini, begitu kita nyedot air dari tanah, pada saat si air itu melewati lapisan-lapisan tanah itu kan, itu yang mempengaruhi si bentuk airnya. Kalau dia lebih banyak ke dalam lapisan-lapisan tanah yang mengandung kalsiumnya tinggi, akan jadi CA-nya tinggi. Hardness-nya jadi tinggi. Sekarang, kalau misalnya kita ngecek hardness, yang dites apa coba? Kan yang dites kalsium dan magnesiumnya. Berapa bukan KH, CA sama Mg, hardness loh. Gitu kan. Kalau KH itu beda cerita. Iya bener KH. Itu tuh yang dicesnya adalah kalsium sama magnesiumnya. Nah, kalau dia ngelewatin yang banyak tanah kapur, CA-nya tinggi, magnesiumnya bisa tinggi. Kalau misalnya terlalu banyak di daerah yang banyak mengandung
mengandung bekas unsur-unsur larutan tertentu yang membuat si amoniak ada loh. Kadang-kadang air baru ada amoniaknya loh. Gitu loh. Jadi kadang-kadang ya orang suka salah kaprah. Air penampungan dikasih biobol. Untuk apa kita nggak ada bakteri? Orang nggak ada loading amoniak gitu kan. Saya pertamanya ketawa. Oh ternyata memang air bawaan ini mengandung amoniak. Jadi memang harus difiltrasi dengan selayaknya filter kayak dalam akuarium. Ada juga masalahnya begitu. Ternyata gitu. Nah, salah satunya karena dia melewatin tanah yang bawah gitu kan nggak ada oksigen terlarut dong. Ya kan ya? Begitu nggak ada oksigen yang terlarut, si ikannya diganti, itu sama seperti kita nggak ada oksigen, nggak ada O2, langsung nenggak tuh pasti. Kenapa? Gantinya nggak Memang, meskipun 20% itu berarti ada oksigen yang berkurang. Cuman dia karena nanti ada aerasi apa segala macam, nenggaknya nggak lama, paling 5 menit, 10 menit udah normal kan, karena langsung terputar, iya. Kalau misalnya caranya gimana? Biasanya diakalin orang-orang dengan cara sistemnya dripping. Kalau misalnya saya kan nggak pakai penampungan, gitu kan ya. Untuk anakan gimana? Tiap hari saya water change 50%. Itu habits lah ya, jangan dibahas masalah tadi. Saya nggak ngetes amoniak, tapi itu habits lah. Habits saya merasa yakin dan merasa nyaman kalau saya water change 50% untuk anakan. Jadi 50%, begitu baliknya lagi sistemnya ngecil, gitu. Jadi si airnya itu pelan-pelan, karena kan nggak ada DO-nya kurang. Yang langsung jor banyak itu DO langsung turun, ikan langsung nenggak pasti. Gitu. Iya, karena ikan termasuk ya diskusi kan stres lah ya. Ikan stres lah kalau udah kayak gitu. Jadi mendingan ngakalinnya masukin ke tanknya pelan-pelan. Kecuali kalau punya bak penampungan, diaerasi, oksigen terlarutnya cukup, masukin ya langsung diganti 100% no problem. Kalau di penampungan pakai biofoam doang nggak apa-apa? Di penampungan? Iya. Biofoam? Iya. Nah itu dia. Penampungan tujuannya apa? Biar ada aerasi. Kenapa mesti diaerasi kan? Pertanyaannya kan? Oh supaya oksigen kan? Terus kenapa mesti pakai biofoam? Kenapa nggak batu aja gulung kalau untuk ngasih? Kecuali airnya kotor. Biofoam fungsinya gini. Biofoam itu sebut bio karena apa? Ini suka salah kaprah. Salah satu bentuk filtrasi itu adalah memang biofoam. Kenapa sebut bio? Karena dianggapnya di dalamnya ada bakteri. Bener. Cuman jangan salah, saya bilang tadi kan kalau misalnya isi dari rumah bakteri yang dihitung adalah SSA-nya, Specific Surface Area. Catat. Specific Surface Area. Jadi itu standarnya adalah dalam 1 kubik itu berapa meter persegi tempat tinggal si rumah bakteri. Bakteri ini kan semuanya kan ada di benda keras kan, bakteri. Bukan kita tampung di rumah, bukan. Di semua benda keras, termasuk pinggir akuarium gini juga ada rumah bakteri, sebagai rumah bakteri juga loh. Cuman kalau di sini aja kan kurang, gitu. Jadi dimasukkan ke rumah bakteri. Itu yang benda yang keras itulah semuanya sebagai tempat penampungan si bakteri itu. Apakah harus biobol? Tidak. Ada misalnya lu punya bekas potongan plastik PE dikumpulin jadi banyak, itu juga rumah bakteri. Pokoknya benda keras aja. Benda keras itu adalah tempat tinggal rumah bakteri. Nah ya, itu adalah rumah bakteri. Apakah foam ya? Iya bisa, karena itu benda keras meskipun dalam bentuk serat. Kalau misalnya di foam gede begitu kan itu benda keras juga sih di dalamnya. Jadi ada bakteri ada di dalamnya. Cuman kalau dihitung SSA-nya dia kecil. Jadi lebih banyak orang-orang menganggap si foam atau ini lebih banyak ke mechanical. Kan filter kan kebagi 3, mechanical, biological, sama chemical. Nah yang si biofoam, meskipun sebut biofoam ini karena SSA-nya kecil, lebih banyak dia masukin ke sebagai mechanical, sebagai penyaring. Kayak begini apakah sebagai biofoam? Saya tidak. Saya pakai kayak begitu tuh larinya untuk menyerap turbidity. Turbidity itu apa ya? Kayak semacam yang kecil-kecil kekeruhan lah ya. Kotoran-kotoran melayang itu turbidity-nya. Itu sebagai untuk menyaring turbidity-nya. Tidak mengharapkan untuk menyaring, untuk merubah amoniak dan nitrit di situ gitu loh.
Meskipun situ terjadi, ya orang di kacaan juga terjadi kok perubahan amoniak nitrit terjadi juga. Cuman ini kecil. Jadi balik lagi, kalau lu tujuannya cuman untuk menyaring kotoran, biofoam boleh di box penampungan, gitu kan ya. Kalau supaya yakin lebih bersih apa? Ya pakai FRP atuh. Sebelum masuk dari pompa masukin FRP yang kecil. Kan ada yang tabung ya, itu FRP, tahu kan ya? Yang kemarin lu diituin si Supri fotoin itu kan tabung FRP. Atau ya tabung untuk sebelum filter mekanik yang 30 cm, 40 cm. Ya, itu emang untuk tujuannya untuk menyaring kotoran air sebelum masuk ke tank, sebelum ada amoniaknya. Tujuannya itu gitu loh. Jadi orang naruh penampungan di dalam tank, oh teorinya mesti ada areng, mesti ada, ya itu mah konsepnya untuk menyaring sebelum kita air mandi, air minum kali, ada areng apa segala macam. Tapi untuk ikan kan tujuan bukan sana. Nah kita mesti tahu biofoam fungsinya apa lu tujukannya. Kalau tujuannya untuk menyaring turbidity ya oke. Sekaligus nambah, oh itu no problem. Tapi kalau misalnya airnya udah jernih, bening, untuk apa biofoam? Makanya saya bilang, sebelum kita masuk ke tank, kita mesti tahu filter yang ada di tabung FRP itu kan tujuannya ada mangan, ada pasir silika, bener kan ya? Ada ferro untuk, bukan ferro, apa yang hijau itu untuk ngituin besi gitu kan ya? Dan salah satunya silika. Silika itu emang isi dari si tabung FRP untuk menyaring si air supaya lebih jernih, sehingga siap kita pakai untuk manusia sih sebenarnya. Manusia aja ikan ya, manusia aja bisa, ikan juga harusnya bisa. Jadi silika bisa? Ya bisa, karena itu salah satu bentuk bahan untuk filter kok. Yang tampulinnya itu dalam tong keluar dari bawah terus ke air. Bisa. Untuk tujuannya nyaring bisa. Tapi kalau untuk cuman untuk basa-basi kayak akuarium gitu taruh silika di bawah ya percuma. Nggak ada efek. Kecuali silikanya itu sebagai penyaring kayak spon itu baru bisa. Bisa kalau gitu untuk penampungan, untuk tujuannya untuk filtrasi bisa, silika bisa. Ya banyak sih, makanya justru ngulik di bagian ini tuh seru lah ya. Kalau udah ngomongin filter banyak macamnya. Sampai ada orang ini supaya bagus pakai apa? Oh pakai arang, lapisin dulu sama batu, lapisin dulu sama pasir, kasih arang lagi, tambah ijuk. No problem, sah-sah saja. Karena itu sebagai filter untuk menyaring air untuk persiapan sebelum masuk tank. Itu bisa. Nah, harus dipisahkan antara filtrasi sebelum masuk tank seperti ini sama filter itu yang di bawah tank yang sudah ada ikan. Itu suatu bentuk, kalau di sini menyaring air, kalau yang filter di bawah tanknya tujuannya untuk nitrogen cycle, merubah amoniak nitrit menjadi nitrat kan. Fungsinya dipecah dua sana. Water chemistry-nya tuh begitu. Sama-sama nih water chemistry, tapi saya pisah dua. Begitu. Gua Budi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue ganti baju dulu.